Dari lereng Gunung Lawu, petualangan saya lanjutkan menyusuri salah satu bagian aliran Sungai Bengawan Solo. Waduh, nyangkut. Pak, nyangkut. Jadi di situ ada batang bambu, terus ikannya renangnya ke situ. Jadi kailnya atau apanya tuh, Mas? Benangnya ya? Wah, besar banget ya. Cara megangnya gimana, Mas? Ini. Tangannya, ekor. Dapat monster. Jadi kalau ikan baung di Pulau Jawa dapat yang seukuran gini, ini udah bukan main-main, ini gede banget. Baung termasuk salah satu jenis ikan omnivora. Itu sebabnya dia tidak begitu agresif mencari mangsa. Jadi kalau ikan yang ukuran segini, kita harus hati-hati kalau ngopas kailnya. Kalau enggak, tuh giginya tuh tajam-tajam, tapi nggak begitu kelihatan ya, Mas? Iya. Kalau diperhatiin baik-baik, ada tuh titik-titik tuh giginya dia. Termasuk jenis catfish, baung sangat mengandalkan penciumannya untuk mendapatkan makanannya. Jadi karena target kita tuh ikan baung, dan ikan baung tuh paling suka sama cacing karena ikan baung suka aroma yang menyengat sama yang amis-amis. Nih, kalau ini aromanya nggak menyengat atau amis juga ini? Buat ikan mungkin amis ya. Oh, buat ikan amis ya? Iya, kalau Iya, kita buat saya enggak. Enggak. Jadi ikan baung suka sama ulat bumbung juga Iya. ya? Meski termasuk ikan yang tahan banting, tapi baung hanya bisa hidup di aliran air yang mengalir. Cenderung berdiam diri di dasar sungai atau bersembunyi di balik bebatuan dan kayu yang terendam dalam air. Jadi target ikannya kan ikan baung. Jadi ikan baung tuh adanya di tengah. Saya ngelemparnya harus jauh, bener. Nah. Mas, dapat Mas. Berat Mas, wih. Dia lari dia. Tarikannya kenceng loh ini loh. Aduh. Wah. Ternyata di Sungai Bengawan Solo ini masih banyak ikan baung. Dan harus hati-hati karena patilnya. Ini ikannya aja segini. Saya nggak mau ngerasain patilannya. Meski bukan termasuk ikan langka, tapi untuk bisa mendapatkan baung ukuran segini bukanlah hal yang mudah. Habitat ikan benar-benar harus terjaga dan ketersediaan pakannya masih melimpah. Oke, udah kan mau mancing lagi? Enggak? Oke, ya wis kita masak aja ya. Ini biasanya diolah apa nih? Biasa gulai boleh, mangut juga boleh. Mangut kayaknya lebih enak. Ya wis kita olah yuk. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu kekayaan kuliner tanah Jawa tentu saja terletak pada rasanya yang kaya. Kalau mau masak ikan mangut, ikannya itu harus digoreng dulu karena nanti ketika diaduk-aduk bisa hancur kalau nggak digoreng dulu ya Bu ya. Kalau biasanya bawang putih lebih sedikit dibandingkan bawang merah, namun olahan mangut dari Wonogiri justru sebaliknya. Masyarakat sini percaya semakin banyak bawang putih, maka rasa semakin kuat dan bumbu bisa terserap merata dalam daging ikan. Udah matang Pak ikannya? Ya. Oke, kalau ikannya udah matang, sekarang kita tinggal tumis bumbunya. Matang gosong ya Bu? Ternyata matang. Ikannya ini kalau digoreng gini, selain dia nggak gampang hancur, kalau udah dimasukin ke bumbunya, dia juga cepet meresapnya. Kalau nggak digoreng, nggak ngeresep-resep ya, kurang hancur juga ya. Meski baung hasil pancingan berukuran relatif jumbo, tapi rasa dagingnya tak perlu diragukan lagi. Nggak muat ya Bu? Ini saking gedenya ikannya, wajarnya aja nggak muat tuh. Tuh masih sisa segini. Saya
Sambil nunggu ikannya yang di sini mateng, bumbunya meresap, saya penasaran sama ikan yang nggak dikasih bumbu sama sekali. Katanya Ibu enak. Enak ya, Bu? Enak, Pak? Enak. Ayolah, Pak, cobain, Pak. Gurih banget. Ini belum dikasih bumbu aja udah enak banget, apalagi yang ini. Masih lama matangnya, Bu? Aduh, udah nggak sabar. Mangut baung masak menggunakan arang kayu semakin menambah sedap aroma olahan ikan kali ini. Udah mateng ya, Pak. Potongnya wes ngeleleh banget. Yuk, Pak, makan, Bu. Yuk. Oh, enak tenan. Ini karena bumbunya meresap dan dagingnya itu benar-benar gurih banget. Apalagi dagingnya tebal, tulangnya dikit. Wah, juara. Wah, enak tenan. Meski secara penampilan ikan baung cukup mengerikan, namun kandungan nilai gizi dalam dagingnya tak perlu diragukan lagi. Zat besi berfungsi untuk memperbaharui sel darah merah yang mulai rusak. Dalam daging ikan baung juga mengandung fosfor cukup tinggi, sehingga baik untuk kesehatan tulang kita. Saya tuh beruntung banget bisa datang ke sini, bisa menikmati ikan baung. Karena ikan baung tuh istimewa banget. Ini tuh sekarang udah susah ditemuin, udah susah didapetin. Dan harganya tuh juga mahal. Karena dagingnya tuh enak banget dan banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.